但只有你是可以跟好什么意义？有意义，是可以让人成长。 Woo Jun juga menasehati Yiran untuk tidak melakukan hal buruk yang bisa menyesatkannya, maka dari itu Woo Jun berharap agar Yiran meminta maaf kepada Cheng Yao untuk membersihkan namanya. Jika itu dilakukan Yiran maka ia akan meminta Qian untuk tidak melanjutkan kasus tersebut. Kemudian Cheng Yao dihubungi oleh Yiran dan mengajaknya untuk bertemu. Di sana Yiran mengatakan bahwa ia ingin istirahat dan akan melanjutkan studi ke luar negeri. Dengan terus terang Yiran juga mengatakan bahwa ia sangat iri dan cemburu pada Cheng Yao dan ia menyesal telah mengambil jalan yang salah dan tak lupa Yiran juga meminta maaf atas perbuatannya kepada Cheng Yao. Kemudian Cheng Yao pulang ke rumah, di sana ia mendapati Qian yang tiba-tiba langsung minta maaf dan menyesali perkataannya kemarin kepada Cheng Yao dan ia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Qian pun langsung memeluk kekasihnya tersebut dan memohon agar ia tidak marah lagi padanya tapi tiba-tiba saja durian yang dipegang Cheng Yao terjatuh dan mengenai kaki Qian. Kemudian Qian pun bertanya perihal awal pertemuan Cheng Yao dengan pengacara Cheng Xuan dan mengingatkan Cheng Yao untuk selalu berhati-hati dan Qian juga menjelek-jelekan Cheng Xuan. Tapi tekad Cheng Yao sudah bulat ia ingin bekerja di luar agar bisa lebih berkembang dan menjadi pengacara hebat seperti Qian nantinya. Karena tidak mau juga dilarang dan paham sifat keras Cheng Yao akhirnya dengan berat hati Qian mengizinkan kekasihnya itu untuk bekerja di firma hukum Jincheng. Keesokan paginya Cheng Yao ditemani Qian berangkat ke tempat pekerjaannya yang baru. Seakan tak ingin dipisahkan, Qian terus saja menggenggam erat tangan kekasihnya tersebut walaupun Cheng Yao merasa agak sedikit risih dan malu. Cheng Xuan pun memperkenalkan Cheng Yao sebagai karyawan baru di kantor firma hukum Jincheng dan Cheng Yao juga menerima hadiah seikat bunga dari Booking sebagai ucapan selamat datang di kantor tersebut dan Cheng Yao mengucapkan terima kasih dan akan melakukan yang terbaik di dalam pekerjaannya. Saat jam makan siang rekan kerja Cheng Yao sangat kepo atas kepindahan Cheng Yao dari kantor firma hukum Junheng apalagi karena Qian terkenal keras kepada asisten wanitanya tapi Cheng Yao tetap memuji sikap Qian kepada semua bawahannya. Mereka semua juga terlihat bersemangat dengan bergabungnya Cheng Yao di firma hukum mereka tapi tak disangka tiba-tiba Qian sudah ada di sana. Ia mengajak Cheng Yao untuk menangani beberapa kasus padahal Cheng Yao sudah mengundurkan diri dari firma hukum Junheng. Tanpa sungkan Qian malah juga duduk dan bergabung dengan mereka semua yang membuat suasana semakin tegang. Qian terus saja merayu Cheng Yao untuk kembali ke firma hukum Junheng, bahkan ia menawarkan 2 kali lipat insentif. Hal tersebut tentu saja membuat Cheng Xuan tidak terima karena ia baru saja telah mengontrak Cheng Yao. Setelah berdebat akhirnya Qian mengatakan bahwa Cheng Yao adalah pacarnya. Hal itu tentu saja membuat Cheng Yao menjadi sangat malu dan akhirnya Cheng Yao membawa Qian untuk berbicara di luar. Ternyata Qian cemburu karena Cheng Xuan memposting di media sosial saat Booking memberikan Cheng Yao seikat bunga. Qian mengaku sejujurnya bahwa ia selalu memikirkan Cheng Yao yang membuat Cheng Yao menjadi luluh dan memeluk erat Qian dan meyakinkan Qian bahwa ia dan Booking hanyalah rekan kerja biasa dari alumni kampus yang sama dulunya. Saat itu Cheng Yao sedang berada di kantor. Merasa tak enak hati akhirnya Cheng Yao mengatakan bahwa ia memang pacarnya Qian dan berharap semua rekan-rekannya memperlakukannya dengan normal seperti biasa dan Cheng Yao akan berusaha bekerja sama dengan baik bersama mereka semua. Sebahagian rekan Cheng Yao pun minta maaf karena sebelumnya sudah berpikiran negatif kepada Qian. Kemudian Qian sedang menunggu Cheng Yao di rumah. Tak lama setelah itu Cheng Yao pun tiba di rumah. Cheng Yao menceritakan bahwa ia mulai betah bekerja di firma hukum Jincheng yang membuat Qian menjadi sangat cemburu. Kemudian Cheng Yao mulai menjalani hari-harinya dengan menangani beberapa kasus di firma hukum Jincheng. Booking juga mulai terlihat agak nyaman bersama Cheng Yao karena Cheng Yao terus menyemangatinya dan tidak usah menghiraukan Qian yang terus saja mengganggunya. Cheng Xuan pun sangat senang dengan kinerja dan kebersamaan mereka berdua yang tentu akan berdampak baik kepada firma hukum mereka. Kemudian Qian menerima pesan dari Tan Ying bahwa firma hukum Jincheng akan mengadakan jamuan makan siang di lantai bawah dan akan memadukan Booking dengan Cheng Yao. Mendengar kabar tersebut membuat Qian terlihat sedikit panik dan gelisah. Kemudian Cheng Xuan, Booking,
Cheng Yao dan dua rekan wanitanya sudah terlihat bersama untuk makan siang dan mereka membicarakan rencana pemotretan booking dengan Cheng Yao untuk sampul majalah firma hukum Jincheng. Qian yang mendengar pembicaraan mereka menjadi panas dan sakit hati akan tetapi Cheng Yao dengan halus menolak tawaran pemotretan tersebut karena ia ingin fokus pada pekerjaannya menangani kasus tapi Cheng Xuan terus mendesak Cheng Yao dan mengatakan tujuannya hanya untuk mempromosikan firma hukum mereka dan itu tidak akan mengganggu hubungan Cheng Yao dan Qian. Pada scene yang berbeda Ibu Qian mendatangi kantor baru tempat Cheng Yao bekerja sambil marah-marah. Ia bermaksud ingin bertemu pimpinan dan berniat ingin membeli firma hukum Jincheng karena tidak satu orang pun yang boleh mengganggu hubungan anaknya dengan Cheng Yao. Tak lama setelah itu Cheng Yao pun ada di sana. Ibu Qian pun heran dan bertanya kenapa Cheng Yao keluar dari pekerjaannya dan Cheng Yao dengan tenang menjawab bahwa jarak membuat hati mereka semakin dekat. Mendengar jawaban Cheng Yao membuat Ibu Qian menjadi senang. Ia juga membawakan sup spesial untuk Cheng Yao yang bermanfaat agar kelak Cheng Yao cepat hamil padahal Cheng Yao belum berniat untuk menikah. Lalu Ibu Cheng Yao pun pulang ke rumah dan ia sangat kecewa sekali dengan perkataan Cheng Yao yang tak berniat untuk menikah. Qian pun menjelaskan bahwa mereka memang saling suka tapi tidak harus membuktikannya dengan pernikahan karena Qian berpikiran akan ada banyak konflik kepentingan setelah menikah serta membayangkan hal-hal buruk yang akan terjadi nantinya. Hal tersebut tentu saja membuat Ibu Qian menjadi sangat kecewa apalagi Qian masih belum membicarakan hal tersebut pada Cheng Yao yang membuat Ibu Qian semakin tambah kecewa dan berniat ingin pingsan. Saat malam hari Cheng Yao pun pulang ke rumah dan mendapati Qian yang sudah menyambutnya, bahkan Qian juga memberi kejutan dan ingin memanjakan pacarnya tersebut. Hal itu Qian lakukan karena Cheng Yao yang terlalu sibuk bekerja dan hampir melupakan dirinya. Qian juga mengingatkan Cheng Yao untuk tidak terlalu memaksakan diri dalam bekerja tapi Cheng Yao tetap bersikeras, bahkan ia tertarik untuk mengikuti kursus dana properti yang diusulkan Booking karena itu akan sangat bermanfaat untuk karirnya di masa depan tapi Qian sedikit keberatan, akan tetapi Cheng Yao tetap pada keputusannya. Ia ingin menjadi wanita yang mandiri tanpa bantuan Qian tetapi entah kenapa Qian kembali mengalihkan pembicaraan yang membuat Cheng Yao kembali ngambek. 我想成为我自己。这样，我明天有个校友会，你跟我一起。我说的话你听得明白吗？当然了。校友会我就不去了，早点休息吧。